Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai itu bersama ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ibunda yang sangat mulia itu kurang lebih selama 10 tahun senantiasa menemani perjuangan dan perjalanan daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ayat pertama turun, yaitu Iqra, yang turun di Jabal Nur di Gua Hira, selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus dan melakukan perenungan di Jabal Nur, maka selama itu pula ibunda Khadijah radhiyallahu anha juga senantiasa setia menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempersiapkan bekal makanan yang selalu diantar oleh ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Para pemirsa, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika turun ayat yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ayat itu berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya beri peringatanlah kepada keluarga terdekatmu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga terdekat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya yang paling dekat kepada beliau sendiri adalah ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam kepada istri beliau sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada ibunda Khadijah, maka ibunda Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid pun akhirnya beriman dan menerima Islam secara sepenuhnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan ibunda Khadijah, maka berlanjut kepada yang berikutnya, yaitu mengislamkan sahabat beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimana melalui wasilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka sahabat-sahabat lainnya juga akhirnya masuk kepada agama Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat yang kita kenal selama ini, melalui tangan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka masuk Islamlah Utsman bin Affan, Utsman bin Mas'un, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat lainnya berhasil masuk Islam dikarenakan jasa daripada sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan keluarga dekat lainnya daripada Rasulullah SAW, yang tidak lain merupakan sepupu dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW yang mulia itu pun juga menawarkan Islam kepada sepupu beliau, yaitu sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Maka sahabat mulia Ali bin Abi Thalib pun akhirnya mau menerima Islam. Dan begitulah perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa itu.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama 10 tahun tersebut Bunda Khadijah senantiasa membersamai dakwah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perjalanan yang sangat panjang itu ditempuh dengan berbagai macam tantangan, ujian dan cobaan di dalam mendakwahkan Islam yang tentunya tidaklah mudah. Pengorbanan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tidak hanya mengorbankan hartanya untuk menolong dakwah Rasulullah, tetapi juga mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan sampai pada mempertaruhkan nyawa dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Begitulah perjalanan dakwah yang semakin luar biasa dan semakin berkembang, sehingga dari hari ke hari semakin banyak orang yang masuk Islam. Dan tentunya perkembangan dakwah yang luar biasa itu mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Dan berbagai macam tantangan itu yang dialami oleh Rasulullah SAW, Khadijah selalu berada di sisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ujian-ujian itu datang dengan berbagai macam rintangan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, mulai daripada fitnah, penyiksaan, pemboikotan, bahkan berujung kepada ancaman dari nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibunda Khadijah yang luar biasa itu tetap setia menemani daripada dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mendengar bagaimana kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimusuhi oleh orang-orang yang tidak senang dengan perkembangan Islam pada masa itu, di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang berada di hadapan Ka'bah, lalu datang seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id karena kedengkiannya kepada dakwah Rasulullah, lalu memukul tengkuk daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga menyebabkan Nabi Muhammad SAW yang kita cintai itu pingsan di depan Ka'bah. Maka hati siapa yang tidak sedih melihat daripada perlakuan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dikarenakan memperjuangkan dakwah Islam. Termasuk juga Ibunda Khadijah sangat bersedih ketika melihat suami tercinta mendapatkan tantangan dan rintangan yang bahkan bisa berujung mengancam kepada nyawa dari Nabi Muhammad, suami tercinta dari Khadijah binti Khuwailid. Oleh karena itu, saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan penyiksaan itu tidak terhenti sampai di situ. Kita bisa mengetahui kisah yang kita pernah dengar, juga penyiksaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh sahabiah mulia, yaitu sahabiah yang kita kenal dengan ibunda daripada Ammar bin Yasir, yaitu Sumayyah. Sumayyah mendapatkan siksaan yang luar biasa begitu hebatnya karena keimanannya terhadap Islam, karena keteguhannya memegang akidah Islam, sehingga Sumayyah berakhir pada ujung syahid yang diperoleh oleh sahabiah mulia itu. Dan luar biasanya ketika sahabiah mulia ibunya Ammar bin Yasir, yaitu Sumayyah, dalam keadaan tersiksa, lalu lewatlah baginda Muhammad SAW dengan mengatakan di depan Sumayyah, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga untukmu. Maka
ketika mendengar ucapan dari Rasulullah SAW itu yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dan membebaskan Sumayyah, maka Sumayyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya seolah-olah aku telah melihat surga berada di depan mataku." Begitulah kokohnya akidah dari Sumayyah, yang kalau bukan karena keteguhan akidahnya, kalau bukan karena keimanannya terhadap negeri akhirat, tentu Sumayyah tidak akan bisa bersabar menghadapi ujian yang begitu hebatnya, yang berujung kepada syahidnya sahabiah mulia itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa itu dalam mendakwahkan Islam, tentunya juga mendapatkan rintangan, yaitu berupa pemboikotan di lembah Abu Thalib, sebagaimana yang kita ketahui. Ketika pemboikotan itu terjadi kepada Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah juga senantiasa selalu mendampingi Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang pemboikotan itu berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Diceritakan di dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa ketika Rasulullah SAW dan Bani Hashim, Bani Muttalib, yang di dalamnya juga termasuk Ibunda Khadijah radhiyallahu anha diboikot, mereka mengalami kekurangan makanan. Bahkan mereka terpaksa memakan atau memungut sisa-sisa makanan. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah dikatakan, bahkan tulang pun direbus dan kemudian airnya diminum. Di dalam sirah yang lain disebutkan bahwa di antara sahabat-sahabat itu ada yang harus terpaksa memakan rumputan, memakan rumput, memakan daun-daunan, hanya untuk sekedar bertahan hidup daripada pemboikotan. Namun Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tetap teguh dan kokoh menemani perjuangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan Ibunda Khadijah yang luar biasa itu, yang tidak hanya mengorbankan harta tenaga, bahkan bisa berujung kepada ancaman nyawa, pantaslah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersama malaikat Jibril, lalu dari kejauhan Ibunda Khadijah datang untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, sebentar lagi itu Khadijah akan datang kepadamu." Maka malaikat Jibril mengatakan, "Sampaikan salam dari Allah dan salam dariku. Balik ha salamillah wa salami fa inna qad bana laha baitan fil jannah." Wahai Muhammad, sampaikanlah salam dari Allah dan salam dariku, karena sesungguhnya Allah telah membangunkan untuk Khadijah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, yaitu al-jaza jinsul amal, yang artinya balasan itu sesuai dengan apa yang dikorbankan, apa yang dipertaruhkan di dalam perjuangan. Oleh karena itu, melihat daripada perjuangan Ibunda Khadijah, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa, yaitu berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan para sahabat. Mereka hidup dengan mengembangkan Islam, mendakwahkan Islam karena keimanan dan keteguhan mereka dalam memperjuangkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bisa melihat
banyak sahabat-sahabat yang luar biasa, di mana para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang masih berada di dunia, tetapi mereka telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah orang-orang yang masih berada di dunia. Kenapa para sahabat ini memperoleh derajat dan balasan yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dikarenakan pengorbanan dan perjuangan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun semestinya mencontoh perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika turun ayat wa anjir ashiratakal aqrabin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibunda Khadijah bahwa la rohata ba'dal yaum, yang artinya wahai Khadijah, tidak ada waktu istirahat lagi setelah turunnya ayat ini. Dan begitulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah yang senantiasa didampingi oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha selama 10 tahun. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil iktibar dari kisah kehidupan Ibunda Khadijah dan perjuangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam. Bagaimana karena kecintaan mereka kepada Allah, karena perjuangan mereka terhadap agama Allah, karena pembelaan mereka terhadap agama Islam, mereka memperoleh kemuliaan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sirah yang singkat ini bisa kita ambil ibrahnya untuk kita lebih baik ke depan sebagai orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jelas Allah mengatakan di dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk satu negeri beriman dan bertakwa di hadapan Allah, maka pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Inilah dua kunci kebahagiaan bagi kita, yaitu iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam iman dan takwa sampai Allah memanggil kita pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.